Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Selamat Ibu. Gimana tadi kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, apakah masih semangat nih untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran bisa dirapikan dulu ya tempat duduknya. Kalau ada sampah di sampingnya, di depan, di belakang bisa diambil. Bisa disimpan nanti dibuang ya kalau pulang sekolah biar kelasnya tetap rapi. Sudah? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kepada ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Sebelum itu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ananda Astri, Hadir. Dika Fahira, Indania, Hadir. Satya Binastika, Hadir. Valentina Tria, Hadir. Yesi Alicia. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua anak-anak. Baik, sebelum kita memulai ke materi yang akan kita pelajari, masih ingat tidak kemarin minggu lalu kita mempelajari materi apa? Masih ingat, Bu? Ya, Ananda Astri. Kita belajar mengenai materi virus, Bu, yaitu makhluk hidup atau parasit obligat yang dapat membentuk kristal ketika berada di luar inangnya. Wah, bagus sekali ya, masih ingat Ananda Astri. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang virus, yaitu makhluk peralihan. Kenapa sih virus disebut makhluk peralihan? Karena dia itu ketika di luar sel inang bisa membentuk kristal. Tetapi di sisi lain dia juga punya DNA dan RNA atau RNA ya anak-anak. Nah, pada pagi ini kita juga masih mempelajari mikroorganisme yaitu bakteri. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, Ibu meminta kalian untuk memindai kode yang di depan ini untuk melakukan asesmen diagnostis kognitif. Ya, silakan dipindai. Sudah? Sudah. Kemarin kan Ibu sudah mengirimkan modul ya? Sudah belajar belum? Belum. Kita akan melakukan retest dulu ya. Pasti kalau kalian sudah membaca minimal modulnya masih bisa kok mengerjakannya. Silakan dipindah ya anak. Ini dikerjakan, Bu. Tidak belajar saja. Jangan ya. PR-nya nanti ada PR 6. Ayo jadi nggak bisa dong. Ayo kerjakan. Sudah selesai? Belum. Iya. Gampang kan? Udah kan? Mana ya? Mbak Dinda ini sudah belajar kemarin ya. Hebat sekali. Yang lain kemana aku nggak belajar? Belajar. Dari Jepang. Wah. Sudah Nana? Sudah. Baik, sebelum kita mulai mempelajari materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita raisi pada hari ini? Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur bakteri melalui alat peraga bakteri dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara reproduksi bakteri melalui e-modul bakteri dan pengamatan video dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menemukan solusi mengenai infeksi bakteri melalui artikel dengan tepat. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak kenapa wajah Bapak ini? Nah, menurut kalian apa sih penyebab kita bisa mengalami permasalahan kulit jerawat itu? Ada yang tahu? Ya, Dinania? Karena sarung bantalnya itu sudah lama belum dicuci, Bu. Karena dulu saya itu pernah waktu sarung bantal saya itu lupa tidak dicuci, nah itu saya itu jerawatan. Benar sekali ya kata Mbak Dinda. Salah satu penyebab kita bisa terinfeksi jerawat itu karena kita tidur di sarung bantal yang kotor. Nah, kenapa sih sarung bantal kita kalau kotor itu bisa menyebabkan jerawat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak Yesi. Menurut saya karena sarung bantal yang kotor itu bisa menjadi tempat bersarangnya koloni bakteri, Bu, sehingga menyebabkan adanya jerawat. Benar sekali ya yang dikatakan Mbak Yesi. Salah satu penyebab kulit kita terkena jerawat adalah karena terinfeksi oleh bakteri. Salah satunya bakteri itu adalah dari genus Staphylococcus ya.
Nah, jadi genus bakteri Staphylococcus ini dapat berkembang biak dengan baik di lingkungan yang lembab dan kotor. Jadi jika sarung bantal, jika spray kita kotor, itu bisa menjadi tempat sarangnya bakteri. Kita kan hidup di sana, kulit kita menempel di situ. Jadi bakterinya bisa pindah ke kulit kita dan menginfeksi kulit kita sehingga menyebabkan apa? Jerawat. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tentang pengertian bakteri. Bakteri ini merupakan salah satu mikroorganisme prokariotik atau bersel tunggal yang hidup secara berkoloni dan memiliki komponen genetik berupa DNA. Dia itu terletak bebas DNA-nya di dalam sitoplasma. Nah, dari pengertian ini, siapa yang bisa menganalisis apa saja sih ciri-ciri bakteri? Kecil, mikroskopis. Ya, merupakan organisme mikroskopis. Kecil, mikroskopis. Ya, merupakan organisme Mikroskopis. Ayo, ada yang tahu lagi apa ciri bakteri dari pengertian tadi? Saya Organisme uniseluler. Benar, organisme uniseluler. Terdiri dari satu sel. Benar sekali, ya. Ada lagi yang mana? Ya, bentar ya. Berkoloni. Ya, berkoloni. Ada lagi anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, itu ada autotrof sama heterotrof. Iya. Autotrof sama heterotrof. Iya. Autotrof dan atau heterotrof. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah? Sudah. Ya. Selain itu, bakteri itu juga bisa membentuk endospora ketika di lingkungan yang tidak baik untuk bakteri untuk bertahan hidup. Kemudian bakteri itu juga memiliki inti sel tanpa membran sel. Atau membran. Oleh karena itu dia disebut organisme prokariotik. Oke. Ini adalah ciri-ciri bakteri. Ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri bakteri? Belum ya. Baik, selanjutnya kita akan move ke struktur bakteri. Nah, untuk struktur bakteri Ibu di sini punya alat peraga. Wah, bakteri apa itu? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang struktur bakteri ini. Ibu minta kalian memperhatikan ya. Nanti kalau kalian tidak memperhatikan, Ibu akan menunjuk dan menyuruh kalian menjelaskan. Oke, pertama ada struktur tambahan bakteri yaitu kapsul. Ada struktur tambahan bakteri yaitu kapsul. Nah, kapsul ini tidak semua bakteri miliki ya, hanya beberapa spesies tertentu. Nah, fungsi kapsul ini adalah untuk melindungi bakteri dari kekeringan, juga untuk melindungi bakteri dari fagosit antibodi. Jadi kalau bakteri yang memiliki kapsul itu lebih susah untuk dibasmi, harus hancurkan dulu kapsulnya. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel ini fungsinya untuk membentuk sel bakteri. Ya, selain itu, dinding selnya ini juga berfungsi untuk mencegah bakteri pecah karena adanya tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan luar. Kemudian ada membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi untuk keluar masuknya molekul-molekul ion bakteri. Jadi dia itu bersifat semi permeable. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan bakteri menjadi tempat reaksi metabolisme. Kenapa? Karena di sini itu berisi molekul-molekul ion dan juga berisi plasmid, ribosom dan nukleoid. Nah, selanjutnya nukleoid atau DNA kromosom. Ini adalah tempat informasi genetik bakteri. Selain itu dia juga tempat terjadinya replikasi. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid ini resisten terhadap nggak lihat. Plasmid ini resisten terhadap ini nukleoid. Apa tadi fungsinya? Lupa. Fungsinya apa yo?
Ya, benar replikasi. Plasmid ini juga berfungsi replikasi, tapi secara individu. Lajunya juga lebih cepat daripada nukleoid. Kemudian ada ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Selanjutnya ada struktur tambahan lagi, yaitu apa ini? Ada yang tahu? Itu namanya flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Kemudian ada apa ini? Pili. Pili ini sebagai sebagai alat konjugasi. Mental itu ya Bu. Ya ini nanti bisa dari Pili nanti bisa jadi jembatan konjugasi. Jadi dia itu nanti menjadi fasilitator perpindahan antara DNA pendonor ke DNA penerima. Ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan tentang struktur? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Oh, nggak kelihatan nih. Oke, Ibu mau bertanya. Ada Astri. Ayo, ini tadi apa namanya? Flagel Bu. Ya. Fungsinya untuk Alat geraknya. harus sekali. Siapa ya? Icares. Ayo. Ya. Ini apa namanya? Pilih. Ya. Fungsinya? Untuk alat jembatan. Jembatan apa? Jembatan surat. Sudah maju. Donor DNA. Iya. Fasilitator DNA. Ya, benar ya. Dia jadi jembatan konjugasi. Oh. Oke, sudah paham ya tentang struktur bakteri? Selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi bakteri. Kalian simak ya videonya, kok lama ya. Oke, bisa kalian lihat di link yang udah Ibu kirim ya. Ya. Ini kita nonton. Iya. Oke, udah selesai ya nontonnya? Nah, tadi kalian kan sudah menonton. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan maju ke depan apa aja jadi Itu bisa Bu. bakteri. Oh, iya bisa. Ya, jangan lihat kan kalian nggak bisa. Ayo, siapa yang bisa maju? Ayo. Atau saya tunjukin. Ya, Adi Saida yuk. Ayo. Karena kalian nggak mau aktif jadi Ibu tunjuk. Makanya aktif. Tulis apa? Reproduksi bakteri. Ya, silakan ditulis apa aja. Iya, boleh. Ayo teman-teman tulis, gak boleh brow. Mau maju. Saya Bu. Oke, ayo ada yang mau menambahkan atau tunjuk? Saya Bu. Ya bagus banget. Saya gak buat tetap. Oh iya. Silakan. Budi juga. Sudah ya. Wah, benar sekali yang kalian tulis. Jadi reproduksi bakteri ada secara seksual dan seksual dilakukan dengan pembelaan biner, yaitu pembelaan sel bakteri secara amilosid. Kemudian kalau seksual dapat dilakukan secara konjugasi, transformasi. Konjugasi tadi menggunakan apa? Ayo, sudah dijelaskan di struktur. Jadi dia menggunakan jembatan konjugasi berupa pilih untuk mentransfer DNA-nya. Kalau transduksi ini, ada yang tahu? Transduksi ini menggunakan bantuan dari virus. Salah satu virusnya apa namanya? Bakteri. Nah, kalau transformasi ini menyerap DNA dari lingkungan. Ya.
Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya, Mbak Erika. Saya ingin bertanya, yang sering dibahas itu kan peran bakteri yang merugikan. Nah, apakah semua bakteri itu selalu berperan merugikan? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi bakteri itu tidak selalu berperan merugikan, ada juga yang menguntungkan. Kalian bisa men-scan kodenya, kemudian kalian baca, kalian pahami, dan kalian analisis, dan temukan permasalahan dari artikel ini. Paham? Nah, Ibu kemarin sudah membentuk kelompok, ini adalah nama kelompoknya. Nah, untuk itu kalian bisa memindai kode di depan untuk mengakses LKPD-nya. Sudah, Nana? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan cara pengisian LKPD-nya. Oke, yang pertama ini kalian bisa mengisi identitas kalian ya. Kemudian di sini sudah ada capaian pembelajaran dan tujuan. Sudah ada petunjuknya, bisa kalian baca. Nah, untuk fase pertama ini kalian bisa men-scan kodenya, kemudian kalian baca, kalian pahami, dan kalian analisis, dan temukan permasalahan dari artikel ini. Paham? Nah, setelah itu pada fase kedua kalian berdiskusi bersama teman kelompok untuk menganalisis permasalahan yang telah kalian temukan. Sudah paham? Kelompoknya belum tahu. Ya, nanti akan kasih tahu. Untuk fase 3 ini, soal pertama bisa kalian tuliskan permasalahan yang telah kalian temukan. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ini, kalian bisa menuliskan faktor ataupun penyebab dari permasalahan yang telah kalian temukan. Kemudian untuk soal yang ketiga, bisa kalian tuliskan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan tadi yang kalian temukan. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan LKPD, bisa kalian kumpulkan dengan men-scan kode ini ya. Setelah itu kalian presentasikan, nanti presentasinya siapa yang presentasi akan Ibu tunjuk. Oke? Nah, setelah itu untuk audiens harus mendengarkan ya, nggak boleh ngomong sendiri karena itu nanti mewajibkan kalian untuk menanggapi presenter. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas. Oke. Kelompok 1 di sini. Satu ya, juga di sini. Ada beberapa nada. Sudah ya. Waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Dibagi. Sudah dibagi? Sudah. Sekarang Ibu tunggu dibagi sekarang. Ayo kamu satu. Waktunya berjalan. Cepet pertanyaan aku. Ya, kamu bisa semua enggak sih? Iya. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak, Bu. Waktunya 15 menit. Apakah sudah selesai? Tinggal 2 menit tadi timernya. Susah, Bu. Solusinya Mbak Yesi, Bu tanyain nggak ada yang ditanya. kompromi. Benar-benar ya.
presentasi ya. Untuk yang presentasi Ibu mau nunjuk kelompok kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Gerak. Kan kok ditayang. Oke, kelompok 2 bisa dimulai presentasinya. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memakan hasil dari studi. Yang pertama yaitu tulislah permasalahan yang telah kalian temukan dari hasil diskusi bersama kelompok. Bu. Iya, minus semuanya. Minus semua. Minus yang penting kelompoknya nggak minus. Nah, jadi permasalahan yang kelompok kami temukan yaitu didapatkan dari artikel itu mengenai tingginya kasus sakit demam tifoid pada anak, di mana demam ini itu infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi ini dia itu menyerang saluran pencernaan sehingga dapat menyebabkan gejala demam, nyeri perut. Maaf ya teman-teman, typo, nyeri. Ya lanjut. Kemudian faktor penyebab dari terkenanya penyakit demam tifoid karena terinfeksi bakteri, maksudnya Bu, yakni Salmonella typhi melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang kedua, melalui tangan yang tidak dicuci menggunakan sabun sebelum makan. Ketiga, melalui kebersihan kuku. Dan yang terakhir, melalui kebiasaan makan sayur mentah tanpa dicuci. Nah, sehingga kami membuat solusi ada 4. Ada 4 solusi. Yang pertama itu tidak jajan sembarangan dan makan makanan yang disimpan dengan higienis. Ya, terus 2, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Kemudian yang ketiga itu rutin memotong dan membersihkan kuku. Siapa yang kukunya panjang-panjang? Terus kemudian yang keempat, mencuci buah dan sayur menggunakan sabun. Sudah? Sabun buah, tidak boleh sembarang. Santit gitu. Sudah memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 dipersilahkan untuk membicarakan. Sepertinya Ajeng Dwi mau menanggapi ya. Siapa yang menanggapi? Aja. Jadi penjelasan dari kelompok Ajeng 2 itu sudah bagus, terutama tadi mengenai faktor penyebab. Lalu saya akan bertanya, apakah kalian memiliki strategi untuk melihat jajanan yang ini terkontaminasi dengan bakteri? Bisa langsung dijawab apa diskusi dulu? Langsung jawab. Silakan. Baik, terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Bisa menjawab. Nah, jadi strategi yang dapat diterapkan untuk memilih jajanan yang ingin terkontaminasi bakteri dengan memilih jajanan yang disimpan dalam wadah tertutup. Kemudian memastikan bahwa penjual itu menjaga kebersihan area tempat berjualannya dari debu, dari kotoran, gitu. Apakah ada feedback? Ya, sudah bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 bisa memberi tanggapan kepada kelompok 2. Mau mewakili kelompok tadi kan solusi yang diberikan itu sudah cukup baik menurut kelompok 3, tapi lebih baik kelompok 3 sih. Iya Bu. Ya udah apa sih? Nah, mungkin ada tambahan ya dari kelompok 3 kayak dari airnya. Nah kan kadang ada beberapa tempat yang airnya itu masih kotor, maksudnya masih tercemar. Jadi di situ masih banyak bakteri dari
Apa ayo? Di berbagai bakteri jadi tinggi kasus tifoidnya. Nah mungkin itu bisa jadi poin tambahan gitu, ditambahin di solusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Oke, bagus sekali ya. Oke, bagus sekali ya tambahan solusi dari kelompok 3. Kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, sesi presentasi diskusi sudah selesai. Pemaparan dan diskusi bisa anak-anak kembali ke depan lagi. Karena sudah selesai tadi pemaparan dan diskusi dari kelompok 2 juga sudah sangat bagus ya, solusinya juga sudah bagus. Oke, di sini ada yang mau memberi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo Mbak Salia. Menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi itu kita telah mempelajari mengenai ciri-ciri bakteri yang merupakan organisme mikroskopis dan dia itu bersel tunggal. Di mana kita itu juga sudah belajar mengenai struktur bakteri, yaitu adanya kapsul, membran plasma, dinding sel, DNA, plasmid, ribosom, flagel, dan pili. Nah, kita itu juga belajar mengenai cara reproduksi bakteri, yaitu secara aseksual maupun seksual. Dimana kalau yang aseksual itu dengan pembelahan biner, kalau yang seksual itu dengan konjugasi, reproduksi, dan juga transformasi. Bagus sekali ya, sangat lengkap ya Mbak Salia ini mendengarkan dari tadi ya. Jadi Ibu hanya ingin menambahkan sih anak-anak itu tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan, karena kita kan hidup berdampingan dengan mikroorganisme ya, yang bisa menginfeksi kita. Jika sifatnya itu patogen akan bisa membuat kita sakit. Mikroorganisme itu kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, hanya bisa kita rasakan ketika sudah terinfeksi. Oleh karena itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam agama Islam kan juga sudah dijelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain kita menjaga kebersihan, kita bisa sehat, kita juga bisa mendapat pahala karena kita menjalankan ajaran agama kita. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk memindai kode QR karena kita akan melakukan pretest. Oke, post-test maaf ya. Post-test. Bu, soalnya susah kan? Sangat mudah kalau kalian tadi mendengarkan Ibu. Bisa dipindah ya anak? Belum Bu. Iya, kuisis. Enggak bisa. Kalau nggak bisa itu aja printing ya. Di grup bisa dicek. Sudah bisa dicek? Ya ya. Sudah ya, mulai. Satu soalnya waktunya 30 detik. Ayo ini melihat ketangkasan kamu.
ya. Gimana soalnya susah apa mudah? Susah. Bacaannya banyak Bu. Ya. Kalau kalian membaca pasti mudah kok anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, Bu Rita kalian terusnya kode di depan ya untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang perlu Ibu perbaiki? Bisa kalian tuliskan saran, komentar. Bukan makan siang ya, nanti kita makan bareng ya. Boleh. Masya Allah. Sudah ya Nana. Refleksi ini akan jadi bahan ibu untuk mengajar ke depannya, untuk diperbaiki. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas bisa dipersilakan untuk mendoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya Nana untuk hari ini, excited kalian, semangat kalian sudah mendengarkan Ibu. Baik Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.